warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kondisi senang apa susah? Tenang. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, ustadzah, para kiai. Di sini ada datang teman-teman kita, ya, ada Pak Kiai Iskandar, Dr. Iskandar Chang. Niki mualaf senior. Mbuh mlebu Islame tahun piro ya. Sudah sangat senior ya. Beliau punya pondok pesantren di Salatiga. Beliau yang membuat Masjid Cenghu di Salatiga. Pak Chang nanti insya Allah akan bersama jenengan. Ada juga senior kita Pak Kiai Samsul ya. Pak Takmir Masjid Agung Al-Mabrur, alhamdulillah. Kemudian Mas Riko, terima kasih, alhamdulillah, dan semua pengurus sekolah mualaf yang saya hormati, dan Bapak Ibu, para mualaf itu kira-kira pirang tahun ya, selalu menjadi pertanyaan ke saya. Jenengan pengennya berapa tahun jadi mualaf? Pengen jadi mualaf terus? Siapa yang pengen jadi mualaf terus? Oh, enggak ada ya. Alhamdulillah. Masa jadi mualaf terus? Ya walaupun Pak Chang itu tetap saya panggil ini mualaf senior, tapi ya sekarang beliau sudah bukan mualaf lagi ya. Beliau sudah menjadi seorang ustadz, menjadi kiai, menjadi dosen, motivator ini beliau. Nah, saya berharap panjenengan semua juga berproses seperti beliau. Berproses seperti beliau, Pak Iskandar Chang. Nama aslinya itu Chang In Pao. Chang In Pao. Kemudian menjadi muslim dan menjadi ditambah Pak Iskandar. Sekarang di depannya tambah doktor, masih tambah Kiai Haji. Masya Allah. Bersama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya berharap panjenengan semua seperti beliau ya. Jadi jangan berhenti menjadi mualaf. Jenengan target saja, wes aku jadi mualaf 5 tahun saja. Setelah itu saya akan bergerak misalnya. Maksudnya berarti selama 5 tahun itu panjenengan berproses dari yang semula betul-betul mualaf, dan di tahun yang kelima dari sebagai mualaf panjenengan wis iso maca Quran, salate wis sempurna, bahkan sudah belajar agama Islam secara bagus. Setuju? Setuju? Jangan jadi mualaf terus. Mualafnya mualaf. Tapi alhamdulillah ya, tadi sudah dites. Ada yang bisa baca Fatihah. Sudah semua ya? Fatihah sudah bisa semua ya? Nah, karena Fatihah itu salah satu surat di dalam Al-Quran yang super penting. Ya, super penting. Baca itu saja itu sudah pahala, ya. Bacanya tok sudah pahala. Itu Al-Qur'an. Nah, surat Al-Fatihah itu lebih kuat lagi dia. Karena dia akan dibaca dalam seluruh sholat kita. Sholat kita tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka target pertama tadi Mas siapa tadi Fatur Rahman yang baru saja, tapi kayaknya tadi kok malah kayak santri sudah ya. Mas Fatur Rahman yang disahadatkan tadi. Lho iki kok ya malah santri wis lawas iki. Profilnya profil santri itu. Kayaknya sudah pinter dia. Mana tadi? Wah, luar biasa. Jadi
Fatihah menjadi yang pertama kali, harus dihafal. Sudah hafal semua? Yang belum hafal tunjuk jari. Yang belum hafal surat Al-Fatihah tunjuk jari. Bisa dites? Pengen hadiah? Wah, hadiah terus. Lah kan mau sakeh. Bukan Fatihah nanti yang saya tes, yang lain. Fatihah kita wis apal kabeh. Setuju nggih? Betul nggih? Pun apal kabeh nggih Fatihah. Soale begitu Allahu Akbar surat yang pertama dibaca nggih, kecuali jenengan kalau membaca sunahnya. Sunahnya apa? Sunahnya membaca iftitah, doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nek niki tak tes. Siapa yang siap saya tes? Monggo. 100.000. Ayo. Monggo. Silakan Ibu, silakan. Di ke depan sini tuh ya. Ke depan sini nggih. Monggo. Aku nggo duit ora jebule ora nggo duit. Oh, sudah ada bingkisannya nggih, enggak apa-apa ini. Nggih, monggo Ibu. Halim. Bener betul, ayo. Pelan-pelan yo, pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan Ibu. Allahu Akbar kabira wal bersama kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih, ora apa-apa Bu nggih. Mangke dihafalke kudu lancar nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada yang mau? Ada yang mau? Silakan. Monggo, dituntun semua bareng nggih. Sampean yang nuntun. Nah. Silakan. Oh, mau belum kenalan siapa Ibu? Bu siapa? Bu Linawati. Dari Kota Semarang. Oke. Ya, silakan. Muga-muga aku sing nggo duit iki ya. Dari panitia saja, Pak. Nggak usah. Ya, silakan. Minal Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang terakhir wa ana minal muslimin. Yang tadi wa ma ana minal, maksudnya apa? Saya bukan orang musyrik ya Allah, gitu loh. Kemudian inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku,
wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil, hanya untukmu ya Allah yang menguasai alam semua. Jadi dalam doa iftitah itu ada kepasrahan tinggi kita kepada Allah SWT. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah, maka dimanapun kita harus yakin Allah akan menolong kita. Sudah jelas tadi sudah mengatakan wa ma ana minal musyrikin, ya Allah saya bukan bagian dari orang-orang musyrik. Inilah saya ya Allah, itu loh. Inna sholati, saya sedang menghadapmu ya Allah, saya sedang berdoa kepadamu ya Allah, saya sedang bersempuh di hadapanmu ya Allah, saya sedang mengaku diri sebagai seorang manusia ya Allah. Engkau Tuhan, aku manusia, maka tolonglah aku di mana aku dalam kondisi yang lemah ya Allah. Inna sholati wa nusuki, ibadahku ya Allah, maka karena saya manusia saya beribadah kepadamu ya Allah. Oh gitu itu dalam kabiro. Sekali lagi dituntun bersama. Yo, Mbak siapa namanya? Amelia dari Oh Aprilia dari mana? Oh Semarang kota apa kabupaten? Oh, ini kan Semarang semua. Saya juga dari Semarang. Sini juga Semarang. Sini kabupaten, yang sana kota. Dari kota apa dari? Kota. Oh dari kota. Moga bareng-bareng. Semua bersama dituntun. Bismillah. Alhamdulillah. Musyrikin. La syarika alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah menerima wahyu di mana? Di mana? Rasulullah menerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu di mana? Di Makkah, 5 km dari Masjidil Haram. Di sana ada gunung. Gunungnya namanya gunung apa? Jabal apa? Ya gunung itu bahasa Arabnya jabal. Namanya jabal apa? Jabal Nur. Jabal Nur. Niki senes kuis niki batasan waktu Pak Anasom tinggal 10 menit. Jabal Nur, di situ ada namanya Gua Hira. Satu malam di beliau saat itu umur 40 tahun. Kalau Rasulullah umur 40 tahun berarti tahun berapa itu? Rasulullah lahirnya 570. Ya, ada yang mengatakan 571. Saya cek kalendernya yang ada hari Seninnya itu 570. Jadi insya Allah yang betul 570. Rasulullah menerima wahyu umur 40 tahun. Berarti tahun berapa? 610
beliau di Gua Hira prihatin dengan situasi Makkah, orang musyrik di Makkah saat itu penyembah berhala, senenge gelut, gangster akeh. Ngertos gangster ora? Gangster neng Mekah akeh niku. Jadi saat itu banyak itu. Kemarin alhamdulillah saya ikut menyaksikan banyak gangster di Kota Semarang itu membubarkan diri. Saya ajak istighosah itu. Jadi Masya Allah. Jadi Rasulullah tahun 610 beliau mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira. Wahyunya surat yang pertama kali turun, surat apa? Ayo. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak-bapak ada yang hafal betul? 1 sampai 5, 100.000. Ayo. Ada yang hafal enggak bapak-bapak ini? Ada hafal enggak? Ada. Ayo silakan. Mu'alaf toh? Ayo. Ayo maju. Loh. Itu sudah ada nyanyiannya. Nyanyiannya dari siapa itu ya? Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'asyraq. Iqra ya Muhammad. Terus sarang-sarang yo. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bisa. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira ta'allaq yabki yas'al khaliqahu fa'atahul wahyu fa'asyraq. Qalbun bil haqqi ta'allaq. Di dalam hati Rasulullah itu sudah apa? Ada situasi yang tergantung kepada Allah SWT. Wa bi ghari Hira, maka kemudian beliau sering pergi ke Gua Hira. Jadi dia selalu pengen ke Gua Hira, ini ada apa ini gitu. Wa bi ghari Hira ta'ala. Kemudian pada suatu malam beliau yabki, tiba-tiba menangis. Kemudian yas'al, bertanya kepada Allah khaliqahu, tentang penciptaan alam, tentang ciptaannya dan sebagainya. Di satu malam tiba-tiba datang sesosok malaikat, malaikat di Gua Hira, wa bi ghari Hira, di Gua Hira. Tiba-tiba dia diperintah Iqra. Itu loh. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah dulu juga pernah tidak bisa membaca. Ma ana biqari'in, Iqra. Tiba-tiba makhluk malaikat ini di depannya langsung perintah seperti itu. Nah, jenengan didatangi ngono piye? Melayu malah. Iqra ma nabi Qori'in, saya tidak bisa baca. Ini awalnya Islam datang. Yang pertama kali kemudian diturunkan oleh Allah, ternyata ayat disuruh membaca. Jadi jenengan semua ketika berniat saat akan menjadi mu'alaf, harus yang pertama kali itu senang membaca. Islam memerintahkan itu.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bersama-sama ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini diterima oleh Rasulullah di Gua Hira bulan Ramadan tanggal 17. Ketika itu kemudian beliau pulang, sampaikan itu kepada istri tercintanya. Saya mendapatkan ini. Istrinya bingung. Berarti inilah yang pernah diceritakan saudaraku. Inilah awal suamiku diutus oleh Allah SWT yang pernah diceritakan oleh saudaraku. Jadi beliau punya seorang saudara yang mengerti tentang sejarah kenabian. Maka kemudian saat itulah beliau yakin suaminya itu diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul. Apa yang kemudian dilakukan? Pertama kali mengajak. Ini luar biasa toh. Rasulullah itu pertama kali mendapat wahyu, kegiatan pertamanya apa? Mengajak. Siapa yang diajak? Istrinya dulu yang paling pertama. Ayo masuk Islam, syahadat. Kemudian siapa? Yang kedua siapa yang masuk Islam? Siapa? Sayyidina Ali. Orang yang tinggal bersama beliau. Sayyidina Ali itu putranya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Selanjutnya siapa yang masuk Islam? Jadi Rasulullah itu malah hidup bersama para mu'alaf. Berarti hebat jenengan itu. Hidup bersama para mu'alaf. Terus siapa? Setelah keluarganya siapa? Nah ini Rasulullah hebat ini. Tiba-tiba Rasulullah itu masak. Apa? Masak apa? Makanan sebanyak-banyaknya. Semua keluarganya diundang. Paman-pamannya diundang. Jadi keluarga dulu ini, ya, tahapan keluarga dulu. Nanti kalau keluarga sudah kita dakwai, baru kemudian keluar. Ini proses jangan kalau meniru Rasulullah. Keluarga dulu dijelaskan menerima atau tidak menerima terserah. Setuju? Menerima atau tidak menerima terserah, yang penting sudah tahu. Jenengan kudu ngoten nggih. Harus tahu keluarganya nek jenengan masuk Islam. Semuanya sudah tahu belum? Karena kemarin tahun berapa kita menangani ada teman yang sudah masuk Islam, sudah umroh. Ternyata keluarganya enggak pada tahu. Akhirnya apa? Dia masuk kremasi ketika wafat. Nah ini nanti man-man ya. Jadi ya kadang teman-teman kita dia itu juga masih belum terima itu. Sudah dijelaskan. Kita dari MUI datang, dari Mu'alaf Center datang, dari rumah Mu'alaf datang. Mereka tetap bahwa ini masih akan dikremasi. Nah, maka jenengan dakwah Rasulullah ini ditiru. Keluarga besarnya siapa? Pamannya putranya Abdul Muthalib itu yang laki-laki ada 10, yang perempuan ada 6. Berarti berapa? Anak-anake dimasake karo Rasulullah kali Khadijah, terus diundang kondo dahar. Tok niku dahar. Jadi dakwah nganggo kembulan. Nek cara ning Semarang ya. Napa? Kembulan. Terus pokoknya makan bersama ini. Setelah makan bersama baru Rasulullah menyampaikan, saya kemarin mendapatkan wahyu dari Allah, surat Al-Alaq. Jadi ternyata ini adalah awal dari dimana saya
sekarang menjadi utusan Allah. Wah, apa reaksinya keluarga? Ada yang langsung menerima, percaya, ada yang setengah-setengah. Kemudian Abu Lahab, apa yang dilakukan Abu Lahab? Saya ternyata kaget kesini hanya mau diberikan informasi itu. Bubar, bubar. Abu Lahab membubarkan pertemuan itu. Tapi informasi sudah sampai kepada keluarga. Itu yang penting. Tidak apa-apa. Tapi sudah ada yang menerima, ada yang siap membela, ada yang menolak. Itu biasa itu, nggih. Jadi reaksi keluarga jenengan pasti juga ada yang seperti itu. Ada yang menerima, ada yang malah bertanya-tanya aku melu ora, gitu loh. Ada yang membenci, itu selalu itu terjadi. 3 komponen itu pasti akan ada, dan itu dialami oleh Rasulullah. Meh kuat atau ora kuat? Keimanannya kuat atau ora kuat? Harus tiru Rasulullah. Itu loh. Lalu kepada siapa lagi berdakwah? Ini dakwah itu. Yang menerima silahkan, yang tidak menerima silahkan. Wong dakwah itu memang seperti itu. Setelah itu kemudian Rasulullah keluar. Keluar kepada siapa? Temannya diberitahu. Koncoku, aku ki saiki wis masuk Islam. Berani mboten jenengan? Aku ki kok pengin iki kok ragu. Nang ati kene kok bolak-balik aku tak pelajari agama iki karo agama iki, aku tak banding-bandingi sesuwi kok aku saya mantep maring Islam. Ceritakan saja teman itu. Jangan-jangan itu adalah dakwah panjenengan. Suatu saat teman itu akhirnya tertarik kepada agama Islam. Itu dakwah, itu luar biasa. Kalau mau seperti itu. Terus setelah banyak yang muncul, ada 40 orang di awal Rasulullah berdakwah. Setelah itu kemudian apa? Rasulullah mendirikan tempat. Ya, tempat kalau di sini namanya apa? Tempat pendidikan, di sini namanya sekolah atau madrasah. Di tempatnya siapa itu? Di tempatnya rumah, ada yang mewakafkan rumahnya untuk tempat pembinaan. Ini kemarin sudah luar biasa ya, Mas Riko sama Pak Yitno di mana itu, kampung mana itu? Di Oh, ada tempat untuk pendidikan. Nah, ini juga begitu. Ini rumahnya sahabat Arkom. Rumahnya itu dekat Bukit Sofa. Siapa yang sudah pernah ke sana? Siapa yang sudah pernah ke Mekah? Muga-muga ke Mekah kabeh, amin Allahumma amin. Sampun Bu nggih. Sofa, Bukit Sofa, di atas Bukit Sofa itu ada rumahnya Arkom. Nah, sahabat Arkom. Disitulah Rasulullah, kemudian mereka-mereka yang sudah masuk Islam dibimbing, dibina, ngaji dan sebagainya di situ. Jadi jenengan nek wis masuk Islam harus apa? Ngaji, lanjut itu. Karena kalau tidak lanjut, kok tekan 10 tahun, tekan 20 tahun isih mu'alaf terus. Pengen. Jadi harus berupaya menjadi lebih bagus. Wis waktune sentek jebule nggih. Saya kira itu. Jadi saya berharap jangan mandek, tapi terus bergerak untuk pembinaan diri, bergerak juga untuk cerita kepada teman-teman kita, keluarga kita. Jangan-jangan panjenengan sebagai wasilah itu perantara untuk teman kita, untuk saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya dari Mu'alaf Center Jawa Tengah, ya. Saya ketua Mu'alaf Center Jawa Tengah. Dan insya Allah nanti sebentar lagi nanti jenengan kita undang semua. Kita akan mengadakan jambore dakwah Mu'alaf, ya. Kalau jambore dakwahnya nanti tingkat Jawa Tengah, tapi kalau kegiatannya nanti tingkat nasional, karena akan mengundang seluruh komisi dakwah di Indonesia untuk berbicara tentang
dakwah kepada para mu'alaf. Saya kira itu, terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.